sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Nah adik-adik udah siap beribadah belum? Udah siap? Iya, udah ya, hebat. Nah adik-adik udah pakai baju yang rapi belum? Udah pakai baju yang rapi? Oke, udah sisir rambutnya? Udah, wih mantep ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan beribadah ya adik-adik. Nah adik-adik makanya kita persiapkan diri ya. Lihat kanan kirinya ribut gak? Kalau ribut disuruh diem dulu. Nanti setelah ibadah baru ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Ya, sip. Oke, mari kita naikkan pujian ding dong ding dong. Adik-adik, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai beribadah. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Mari adik-adik ikutin Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau boleh hadir bersama kami ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami di rumah, kami mau untuk memuji nama Tuhan. Engkau tolong persiapkan hati kami agar kami boleh dengan serius menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik tahu nggak adik-adik? Nah, adik-adik kalau pas lagi tidur, pas lagi makan, pas lagi berantem sama adiknya, nah Tuhan itu bisa melihat semua kegiatan adik-adik. Dia bisa tahu adik-adik lagi tidur, lagi makan, lagi ngapain, semua dia tahu. Nah karena apa? Mata Tuhan 24 jam non-stop selalu liatin adik-adik. Nah apa yang adik-adik perbuat, apa yang adik-adik lakukan, mungkin pas adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, atau mungkin pas adik-adik lagi mukul temennya nggak sengaja gitu ya, dia tahu semuanya. Karena apa? Tuhan selalu melihat kita. Oke adik-adik, kalau gitu mari kita semua pas kalau Tuhan lihat kita, marilah kita lakukan yang menyenangkan hati itu Tuhan ya. Jadi mari kita naikkan pujian Mata Tuhan Melihat.
Jadi adik-adik semua udah dengar ya lagunya tadi ya. Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Nah, sebentar lagi adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik respon kita apa kalau kita dengerin firman Tuhan? Yes, yes, yes atau no, no, no? Yes, yes, yes ya. Masa no, no, no gitu ya? Jangan no, no, no ya. Kita semua yes, yes, yes. Jadi kalau Tuhan panggil kita jawabnya apa? Ya, ya, dan ya, ya. Jangan tidak ya. Jangan ya, ya, tidak atau tidak, ya gitu. Jangan gitu adik-adik ngomongnya ya, ya, ya. Oke? Nah, oke adik-adik, mari kita naikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita sungguh kita juga sekalian siapin hati. Sebentar lagi kita akan dengerin firman Tuhan. Jadi kita responnya apa? Tadi ya, ya, ya. Oke, yuk. Tadi udah jawabnya ya ya. Sekarang kita semua panggil yuk Lose Yeni. Oke, ikutin Lose ya. Lose Yeni. Mana tuh Lose Yeni? Lose Yeni. Halo anak-anak sekolah minggu Bintang Daud. Lose senang sekali pagi hari ini bisa bersama-sama lagi dengan kalian. Pagi hari ini Lose akan membawakan firman Tuhan tentang Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang-orang Israel. Sebelum Lose lanjutkan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Lose Yeni akan bercerita, dan Tuhan tolong kami semua yang ada di rumah agar kami boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, saat itu orang-orang Israel mengalami penyiksaan yang luar biasa di Mesir. Mereka harus kerja paksa dan mereka ada dan hidup di dalam perbudakan. Kemudian orang-orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Lalu Tuhan mengutus hambanya Musa untuk membebaskan orang Israel, membebaskan orang Israel dari perbudakan, mengeluarkan mereka dari Mesir. Maka Musa menghadap ke Firaun untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Tetapi Firaun mengeraskan hati dan tidak mau membebaskan orang Israel. Lalu Tuhan memberikan kuasa kepada Musa untuk memberikan tulah-tulah kepada orang-orang Mesir. Tulah yang pertama, air di sungai Nil menjadi darah. Di situ Firaun tetap tidak mau melepaskan orang Israel. Firaun mengeraskan hati, dan Tuhan dengan kuasanya memberikan tulah yang kedua. Seluruh tanah Mesir muncul katak, dan dengan kejadian ini pun Firaun tetap mengeraskan hati, tidak mau mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Kemudian terjadilah nyamuk. Nyamuk ada di seluruh Mesir, menghinggapi orang-orang yang ada di Mesir. Itulah tulah yang ketiga. Tetapi dengan kejadian ini pun Firaun tetap berkeras hati, tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan Tuhan yang berkuasa sekali lagi melepaskan pikat, lalat pikat, menghisap darah ke seluruh Mesir kecuali tanah Goshen. Karena di tanah Goshen tinggal umat-umat pilihan Allah, yaitu orang-orang Israel. Sampai dengan tulah yang keempat ini pun Firaun tetap tidak menepati janjinya. Firaun berkeras hati dan tidak membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, apa lagi yang terjadi di Mesir? Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-9, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Langsung akan bacakan. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Nah, adik-adik, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Di sini Tuhan dengan kuasanya memberikan tulah penyakit sampar pada ternak. Kalian tahu apa itu penyakit sampar? Penyakit sampar adalah diare yang menyerang ternak sampai mendatangkan kematian. Pagi hari ini lo semua menunjukkan dua hal bagaimana Tuhan sungguh berkuasa. Di ayat yang kelima, Tuhan berkuasa menentukan waktu. Ayat kelima berkata, selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Nah, Tuhan berkuasa untuk menentukan waktu. Dan yang kedua, Tuhan berkuasa untuk membuat perbedaan. Perbedaan apa, adik-adik? Di dalam ayatnya yang keempat, Tuhan membuat perbedaan antara ternak orang Mesir dan ternak orang Israel. Yang terkena penyakit sampar sampai mati adalah ternak-ternak orang Mesir. Nah, ada yang menarik di sini. Tuhan sungguh berkuasa. Karena apa? Karena pada saat itu, pada zaman Mesir, ternak adalah salah satu binatang yang sangat penting.
sangat penting buat perekonomian, karena ternak itu merupakan hewan yang dipakai untuk mengerjakan lahan pertanian dan sebagai bahan makanan. Kalian bayangkan jikalau semua ternak di Mesir mati, tentunya perekonomiannya menjadi berhenti dan mereka tidak mempunyai makanan karena semua ternak terserang penyakit sampar sampai mati. Dan satu hal yang menarik di ayat yang ke-7, Losu bacakan, Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Nah, menarik karena ternyata Firaun juga ngecek ya adik-adik. Mereka ngecek, bener nggak sih yang mati itu hanya ternaknya orang-orang Mesir, tetapi ternak-ternak orang Israel baik-baik saja. Penasaran Firaun, karena apa? Karena Firaun juga mempunyai ahli-ahli sihir. Mereka mempunyai ahli-ahli sihir yang hebat juga, tetapi tidak sehebat Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi ahli-ahli sihir itu pun tidak mampu melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Hanya ternak orang-orang Mesir yang mati terkena penyakit sampar. Dengan kejadian ini, Firaun tetap berkeras hati. Firaun tidak mau melepaskan orang-orang Israel. Lalu selanjutkan dengan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Lalu bacakan tulah ke-6 bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firaun tetap mengeraskan hati, dan Tuhan memberikan tulahnya yang ke-6. Dengan kuasanya Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menghamburkan jelaga dari dapur peleburan. Adik-adik tahu, jelaga adalah debu yang berasal dari arang api peleburan. Nah, jelaga itu dihamburkan ke udara dan menjadi bara. Adik-adik tahu, bara itu adalah bisul yang ada di seluruh badan orang-orang Mesir. Dan bisul itu hanya bukan sekedar bisul. Bisul itu ada nanahnya di dalam. Adik-adik bayangkan, ketika kita punya bisul pasti rasanya sakit sekali. Tapi bisul ini lebih besar dan ada nanah di dalamnya. Itulah kuasa Tuhan, karena Firaun mengeraskan hati tidak mau membebaskan orang Israel dari Mesir. Adik-adik bayangkan, jikalau orang di sekitar kita, di kanan kiri kita, semuanya mengalami hal yang sama. Semuanya ada bisul-bisulnya. Jadi siapa yang menolong mereka? Saat ini pun kita mengalami pandemi yang bernama COVID. Tetapi tidak semua orang kan terkena COVID. Masih ada perawat, masih ada dokter yang bisa menolong kita. Tetapi saat itu semua orang mengalami bisul yang berisi nanah di tubuh mereka, termasuk ahli-ahli sihir itu pun tidak terlepas dari bara ini. Dengan kejadian ini pun sekali lagi Firaun mengeraskan hati. Firaun melanggar janjinya dan tidak mau melepaskan orang Israel. Nah, adik-adik, melalui tulah yang ke-5 dan tulah yang ke-6, kita diingatkan lagi bahwa Tuhan
Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa itu juga yang memimpin hidup kita semua sampai hari ini. Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa dan adik-adik bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan melalui doa-doa. Seperti orang Israel yang berdoa dan memohon kepada Tuhan, demikian juga kita juga bisa memohon kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mempunyai masalah. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami mempunyai Tuhan yang berkuasa. Kami mau meminta pertolongan Tuhan karena Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, dan Engkaulah Tuhan yang menolong kami dan menyertai kami. Biar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Lause punya kaleng nih, adik-adik tentu masih ingat ya. Bahkan adik-adik nampaknya masih punya semua. Adik-adik, ini kaleng yang udah dibagikan oleh Lause kepada adik-adik beberapa waktu lalu. Ini adalah kaleng persembahan kita, supaya adik-adik sekalipun kita ibadahnya masih online, kita ibadahnya masih di rumah, belum bisa datang ke gereja, tapi adik-adik masih bisa tetap kasih persembahan. Nah, adik-adik, karena itu Lause hari ini mau ingatin adik-adik lagi untuk terus semangat kasih persembahannya. Setiap hari Minggu ketika adik-adik udah mengikuti ibadah sekolah minggu, selesai ibadah, adik-adik bisa masukin uang persembahannya ke dalam kaleng ini. Nanti kalau udah waktunya, persembahan-persembahan adik-adik akan dikumpulkan untuk dipakai untuk pelayanan kita di sekolah minggu. Jadi tetap semangat untuk kasih persembahan buat Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi adik-adik yang sampai sekarang mungkin belum dapat kalengnya, bisa diambil di gereja di Lause Aceh. Nah sekarang sebelum kita kasih persembahan, Lause mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus memberkati kami dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan, dan menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan setiap persembahan kami. Sekalipun persembahan kami mungkin sedikit, tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami memberikannya dengan sukacita, sebagai bentuk terima kasih kami untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu, terimalah setiap persembahan kami dan berikan kami hati yang mau terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.